Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan pagi ini diikuti oleh seluruh komponen satuan yang terkait dengan penanggulangan bencana daerah, Senin, 16 November 2020. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri yang bertindak selaku pembina apel didampingi oleh Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Siswoyo dan Dandim 1003 Kandangan Letkol Armet Dedi Soehartono beserta pihak terkait lainnya. Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang selalu siap siaga ambil bagian dalam penanggulangan bencana di Hulu Sungai Selatan. Beliau berharap sinergisitas dan kekompakan antar komponen terkait bisa terus terjaga dan terus mematangkan langkah-langkah yang efektif dalam penanggulangan bencana, baik dalam kewaspadaan menghadapinya maupun penanganan saat terjadinya bencana. Selepas apel dilaksanakan pula pemaparan taktik penanggulangan bencana yang dilakukan oleh tim dan dipaparkan oleh perwakilan Satuan Polres Hulu Sungai Selatan. Turut dipamerkan pula berbagai peralatan dan sarana yang dipakai selama ini dalam setiap penanganan bencana. Adapun jenis bencana selama ini melanda Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain berupa angin puting beliung, banjir, kebakaran lahan dan hutan serta tanah longsor. Ini kita melakukan apel kesiapsiagaan ya, penanggulangan bencana. Supaya kita bahwa sekali kita adalah siap seandainya dalam tanda petik terjadi bencana. Koordinasi menjadi sangat penting ya dari desa sampai kecamatan dan kabupaten. Jadi salah pemerintah dalam ini pemerintah daerah, TNI Polri siap berada di depan untuk membantu masyarakat seandainya mereka terjadi bencana. Namun sekali lagi ini ikhtiar manusia, kita berharap mudah-mudahan bencana tidak terjadi seandainya tanda petik bencana terjadi kita udah siap ya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Samsuri Arsad, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah Ahmad Fikri, dan Wakil Ketua 1 Sri Astuti Samsuri Arsad melakukan panen buah yang berlokasi di kebun PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin 16 Oktober 2020. Berbagai jenis tanaman sayuran dan buah serta tanaman obat keluarga tumbuh subur di kebun PKK ini dan dirawat oleh pengurus PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibantu oleh beberapa OPD terkait yakni Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan, hingga akhirnya buah-buahan dan sayuran tersebut siap panen. Selain panen, pada kesempatan itu Bupati juga melakukan tabur benih ikan nila pada 2 buah kolam bioflok yang disiapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hari ini kita melihat kebun PKK, ternyata sudah berbuah ya. Ada melon, ada pepaya, ada jagung. Jadi dulu kebun PKK, setiap tahun dulu PKK ada lomba kebun. Nah, sekarang mungkin karena pandemi tidak ada. Kebun tetap ada dan tetap dipelihara. Dan ini kebun merupakan kerjasama beberapa OPD. Ada perikanan, peternakan, pertanian, ketahanan pangan, dan lain-lain. Jadi ini memberi contoh lah bahwa pemanfaatan lahan itu penting untuk kepentingan rumah tangga ya. Masuk ada tanaman obat keluarga dan lain-lain. Jadi 10 gempok PKK itu bisa diterapkan sebagian di sini. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsad menghadiri upacara pernikahan Purna Praja Dharma Astabrata yang digelar di Gedung Serbaguna Raya 2 Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar, Banjarmasin, dan juga sekaligus menjadi inspektur upacara dalam acara tersebut pada Minggu 15 November 2020. Acara pernikahan Nur Halimah, putri bungsu dari almarhum Bapak Haji Ruslan dan Ibu Hajah Rusinah, dengan M. Wildia Nurhair, putra bungsu dari almarhum Bapak Haji Udin Kaman dan Ibu Hajah Saina Nur Herawati, dilakukan dengan upacara prosesi Dharma Astabrata. Prosesi ini merupakan tradisi Korps Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN.
Kelompok Tani Sumber Bahagia Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara melakukan syukuran panen raya kegiatan budidaya padi rawa di lahan serasi yang dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri pada Selasa 17 November 2020 yang dilaksanakan di Jalan Usaha Tani Haji Sahlani, Desa Hamayung Utara, Kecamatan Daha Utara. Sebelum syukuran dimulai, Bupati Hulu Sungai Selatan menyerahkan secara simbolis power tracer kepada Poktan Bina Warga Desa Hakurung, Kecamatan Daha Utara, Poktan Berkat Bersama Desa Baru, Kecamatan Daha Barat, dan traktor kepada Poktan Sumber Bahagia Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara. Kemudian dilanjutkan dengan panen bersama oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati, dan Dim 1003 Kandangan, Kepala Dinas Pertanian, dan perwakilan Kapolres. Kita hari ini memenuhi undangan ya dari kelompok tani untuk panen raya di lahan yang dulu cetak sawah. Jadi nanti hasilnya belum kita lihat berapa dari ubinan nanti. Paling tidak kita lihat dari hamparan yang satu luas ditanam oleh petani. Dan mudah-mudahan dengan program cetak sawah dimanfaatkan oleh petani lahannya, ini bisa mensejahterakan petani kita. Upaya pemerintah tentu terus mendengar apa yang menjadi keluhan petani. Dulu dikeluhkan air dalam, sudah kita bikinkan sungai untuk ada airnya bisa mengalir. Jadi karena di Daha Utara ini termasuk Hamayung Utara khususnya itu daerah pertanian dalam arti luas ya, selain menanam padi juga menanam hortikultura yang lain, untuk pemerintah pada posisi mensupport. Tadi kita berikan alat pertanian, ada traktor, ada ngering dan lain-lain. Jadi apa yang mereka butuhkan tentu kita akan pertimbangkan untuk kita penuhi. Dalam rangka sekali lagi meningkatkan pendapatan mereka. Karena sering saya katakan, kalau petani itu sejahtera, maka sejahtera masyarakat Hulu Sungai Selatan. Dan petani tidak dihandle oleh pemerintah daerah saja, ada TNI Polri yang juga bisa bersama-sama kita ya untuk mensupport para petani kita. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tapriansyah memimpin rapat forum koordinasi lalu lintas angkutan jalan di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 17 November 2020. Rakor ini dihadiri oleh Wakapolres HSS Kampol Reanaldo, Kepala Jasa Raharja HSS Arfian, jajaran Polres HSS, Subdenpom, dan Organda beserta unsur lainnya. Dalam wawancaranya, Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjelaskan bahwa rakor ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas, dan beliau sampaikan terima kasih kepada jajaran Polres HSS, Jasa Raharja serta pihak terkait lainnya yang sudah bersinergi untuk melakukan upaya-upaya keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur resmi membuka pelatihan pembenihan dan teknik pembesaran ikan haruan atau gabus bagi pelaku usaha budidaya ikan haruan atau gabus yang digelar oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Balai Desa Batangkulur Tengah, Kecamatan Sungai Raya, Selasa 17 November 2020. Kegiatan ini dilaksanakan 3 hari, mulai tanggal 17 November hingga 19 November 2020, bertempat di Balai Desa Batangkulur Tengah, Kecamatan Sungai Raya, dan di Desa Sungai Garuda, Kecamatan Daha Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur dalam sambutannya mengungkapkan, harapannya dengan adanya pelatihan ini diharapkan peserta bisa menyimak dan menyerap apa yang diajarkan di lapangan. Peserta juga kami berharap dalam waktu 3 hari ini bisa menyimak, bisa berdiskusi apa-apa yang jadi persoalan di lapangan, sehingga kita semua yang bergerak di usaha walaupun kecil-kecilan, tapi kalau dilakukan secara masif dan berkelompok yang banyak juga akan menghasilkan sesuatu yang besar juga. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu ini, bisa menyerap ilmu dan menerapkan di masing-masing kelompok. Rabu, 18 November 2020.
dilaksanakan kegiatan penyerahan secara simbolis bantuan dana operasional Sekretariat Cabang Olahraga dan bantuan dana penjaringan atlet persiapan Poprov yang ke-11 yang bertempat di lobi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kegiatan ini, penyerahan bantuan dana tersebut langsung diserahkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri yang didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad kepada perwakilan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara simbolis. Ini dana untuk operasional ya, Sekretariat Cabur. Sebenarnya dana ini dana hibah ke KONI menyalurkan ya. Cuma ini mohon kami yang menyerahkan. Sebenarnya dana Pemda yang dihibahkan ke KONI. Jadi KONI hari membagi untuk kegiatan Sekretariat Cabur, karena bagaimanapun kan Cabur butuh pengelolaan Sekretariat juga. Mudah-mudahan dengan dukungan dana meskipun mungkin tidak terlalu besar jumlahnya, tapi paling tidak mungkin yang bisa penjaringan persiapan atlet pro, butuh kertas, butuh apa. Jadi difasilitasi oleh KONI oleh dana hibah Pemkab kepada KONI. Ya tentu sering saya katakan KONI itulah sifatnya mengkoordinir cabur. Jadi caburlah yang harus punya aktivitas, punya kreativitas, sehingga KONI bisa memberdayakan cabur. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB-PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar bimbingan teknis perlindungan perempuan dari trafficking atau tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bertempat di Aula Dinas PPKB-PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Rabu 18 November 2020. BIMTEK ini diikuti oleh 30 peserta, yaitu 15 orang dari Kecamatan Sungai Raya dan 15 orang dari Kecamatan Simpur, yang terdiri dari aparat kecamatan, Babin Kamtipmas, Babinsa, aparat desa, kader tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri yang didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik Hulu Sungai Selatan Roni Rusnadi dan Kiai Haji Muhammad Diauddin melaksanakan silaturahmi bersama anggota Ikatan Mualim Masjid dan Langgar yang bertempat di Aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan pada Rabu 18 November 2020. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Selatan berharap dengan pertemuan yang dilaksanakan terbatas bisa memberikan manfaat yang besar untuk tugas bersama. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur hadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2020 pada Rabu 18 November 2020 bertempat di Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rakornas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2020 ini diselenggarakan secara daring oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah selama 2 hari pada tanggal 18 sampai 19 November 2020 dan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Rakornas 2020 ini mengangkat tema Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Acara ini menjadi forum bagi para pemangku kepentingan, praktisi pengadaan, asosiasi, hingga akademisi untuk mendiskusikan isu-isu pengadaan, baik kebijakan dan inovasi, pengembangan, dan penerapan teknologi informasi, hingga pemikiran paradigma baru dalam melakukan reformasi pengadaan di Indonesia. Memantau inovasi desa warung badan usaha milik desa atau BUMDes di Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, dan WC Tripikon di Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kamis, 19 November 2020.
Lokasi pertama Bupati Hulu Sungai Selatan meninjau inovasi desa yaitu warung badan usaha milik desa yang terletak di Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, tepat berada di samping Masjid Jami Ibrahim Daha Utara. Warung yang berjumlah 18 petak tersebut merupakan inovasi milik desa dengan dana yang dikelolanya untuk kepentingan sosial. Setelah warung bumdes di Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, Bupati Hulu Sungai Selatan melanjutkan pemantauannya ke Desa Muning Baru yang berinovasi dalam pembuatan WC Tripikon, dikelola dengan dana desa kemudian dipasangkan ke rumah-rumah warga, khususnya untuk rumah tangga miskin yang ada di Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan. Inovasi ya, dari inovasi kan masing-masing desa itu punya inovasi desa. Jadi kebetulan ada kunjungan ke utara, kita mampir di 2 desa yang ada inovasinya. Tadi Sungai Mandala, inovasinya berupa 18 petak kios yang disewakan kepada masyarakat. Dananya itu dikelola oleh desa, tapi sebagian besar itu untuk pendidikan sosial, ada orang meninggal dan lain-lain. Hari ini kita ke Muning Baru, ada 2 inovasi di sini, ada aplikasi dan ada alat untuk BAB yang ada di pinggir sungai. Jadi rumah-rumah di pinggir sungai itu BAB-nya kotornya tidak langsung terbuang ke sungai, tapi berproses dengan alat yang sederhana, dimasukkan ada kaporit dan lain. Jadi yang keluar tinggal cairan yang bersih. Jadi ini salah satu inovasi yang sangat luar biasa lah bagi kita. Jadi kadang-kadang pemerintah kan jangan jamban dan lain-lain. Itu harus ada alternatif, salah satunya di Muning Baru diterapkan itu. Jadi masyarakat yang berada di sepanjang ini diberikan ini sehingga nanti mereka bisa menggunakan itu, dan BAB di rumah yang keluar di sungai itu udah air yang sudah